Hai, kisah romansa ini mengisahkan kehidupan seorang remaja kota yang mencari arti kehidupan. Remaja kota ini harus menjalani kehidupan yang penuh dengan sandiwara. Kehidupan dirinya bertambah berubah ketika dia harus melihat ibunya memiliki perilaku miring bersama pria lain dan ayahnya tidak memiliki pekerjaan. Akankah remaja kota ini mampu bersikap jujur? Apakah remaja kota ini akan tetap bersikap sandiwara? Dan apakah kehidupan rumah tangga orang tuanya berakhir atau tidak? Penasaran dengan kisah ini? Jangan kemana-mana, tetap di sini. Kisah ini dibuka memperlihatkan suasana kehidupan sebuah pedesaan di mana terlihat seorang pria tua sedang membawa senapan miliknya. Kakek tua ini bernama Antonio. Antonio ingin mengakhiri anjing peliharaannya yang sudah tua sekali. Tetapi karena belas kasihannya, Antonio membatalkan rencananya. Kemudian Antonio memberikan anjingnya kepada seorang pria yang adalah tetangganya. Pria ini awalnya menolak anjing Antonio, akan tetapi anak perempuan pria ini datang memeluk anjing Antonio, sehingga tetangganya membiarkan anjing Antonio tinggal bersama mereka. Lalu kisah berpindah menampilkan Antonio yang berpakaian jas menenteng senapan miliknya, di mana Antonio dijemput oleh putranya bernama Jorge. Jorge membawa Antonio dari desa untuk tinggal bersamanya di pusat kota sampai waktu yang tidak ditentukan. Jorge menunjukkan setiap sudut ruangan kepada ayahnya dan memperkenalkan putranya yang bernama Pedro kepada Antonio, yang merupakan kakek Pedro. Pedro memiliki sahabat karib yaitu Maria dan Paulo. Mereka selalu menghabiskan waktu bersama untuk melakukan perilaku miring. Hal ini mereka lakukan karena mereka memiliki kesamaan berpikir. Sementara Jorge memiliki hubungan yang dingin dengan istrinya bernama Lena. Dikarenakan Lena memiliki pekerjaan, sedangkan Jorge masih pengangguran yang mencari pekerjaan. Malam itu Pedro mengatakan kepada kakeknya bahwa dia merasa senang bisa bersama kakek. Tetapi kakek mengatakan jika dirinya tidak bisa tidur karena rumahnya sangat berhimpitan dengan rumah lain. Pedro mengucapkan selamat tidur bagi kakeknya dan mereka beristirahat juga. Lalu kisah menampilkan tiga sekawan ini yang membuat tajuk guru mereka di kelas dengan kepintaran mereka. Perilaku mereka ini memang salah, tetapi kepintaran mereka mengalahkan sang guru, sehingga mereka bisa keluar kelas dan mereka memiliki romansa bersama lagi. Masalah sulit di tengah keluarga ini telah dimulai sejak awal kedatangan Antonio, akan tetapi Lena tidak mengungkapkan itu. Saat Lena menerima telepon dari pihak sekolah Pedro yang menginformasikan jika Pedro tidak bersekolah, membuat Lena sangat kecewa lalu menyalahkan Jorge karena tidak bisa mengurusi keluarga saat mereka sedang makan malam bersama. Masalah serius di kehidupan mereka membuat mereka sangat bersikap dingin kepada satu sama lain. Bahkan kakeknya Pedro mencurahkan isi hatinya jika dia sangat merindukan kehidupan desa. Dia ingin Jorge menjadi petani, tetapi ibu Jorge menginginkan hal lain, yaitu ingin menyekolahkan Jorge ke kota karena mereka melihat Jorge sangat pintar. Kakek menceritakan semua ini kepada Pedro sebelum mereka tidur. Satu persoalan yang rumit adalah Lena memiliki perilaku miring bersama rekan kerjanya bernama Mario. Sikap Lena begitu berbeda karena terperangkap ke perilaku miring ini dan mulai bertingkah lain. Hal di atas berdampak kepada Pedro sehingga Pedro sering kepikiran akan kedua orang tuanya. Bahkan di sekolah Pedro sering melamun sehingga gurunya meminta waktu bersama Pedro sendirian. Gurunya mulai menanyakan keadaan Pedro yang sudah berbeda beberapa hari ini. Lalu Pedro mengatakan kalau dia bersama Maria dan Paulo telah melakukan kesalahan. Akhirnya ketika remaja ini melompat dari atas jembatan dengan sangat nekat karena mereka telah berjanji satu sama lain. Ayah Jorge merasa kehilangan sekali putra semata wayangnya sampai dia menjadi kepikiran bagaimana bisa anaknya Pedro sanggup mengakhiri hidupnya. Kali ini Jorge menyalahkan istrinya dan menyalahkan ayahnya, akan tetapi ayahnya Jorge mengatakan jika dirinya tidak tahu Pedro mau melakukan hal yang menewaskan dirinya disebabkan Pedro tidak banyak berbicara dan cucunya Pedro memang pendiam. Kali ini Jorge mendatangi sekolah lagi untuk bertemu Paulo yang selamat dari peristiwa itu. Tetapi Paulo telah dijemput ayahnya di sekolah. Jorge berkesempatan bertemu ibunda Maria untuk menemukan jawaban dari tewasnya anak-anak mereka, di mana Jorge dibuat terkejut oleh ibunda Maria yang mengatakan jika Maria sering bertengkar dengan ayahnya sebab Maria tidak menyukai ayahnya
Maria juga menyesali berada di dunia dan menyalahkan ibunya yang telah melahirkan Maria. Hal inilah yang mengakibatkan Maria memiliki tekad mengakhiri hidupnya. Keadaan Jorge berubah total. Dari peristiwa naas anaknya, membuat dirinya harus merelakan istrinya bersama pria lain dan meminta cerai darinya. Dan rumah mereka di desa yang telah tiada karena terbakar dan membuat dirinya kehilangan semuanya. Kehilangan buah hatinya, kehilangan cinta sejatinya, kehilangan harkat dan martabat, dan kehilangan keluarganya. Dan film pun berakhir. Demikian kisah romansa ini. Jangan lupa tekan tombol suka, komentar, dan subscribe. Berikan dukungan Anda dengan membayar love untuk membantu mengembangkan channel ini. Terima kasih atas dukungan Anda semua, dan sampai jumpa.